Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat dan tetap semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 27 September 2022. Pagi ini bacaan kita dari 1 Samuel pasal 7 ayat 7 sampai 12 demikian. Ketika didengar oleh Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar oleh Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mizpah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam tanya dan doa tulus ada kekuatan. Saudara-saudaraku, kesulitan yang seringkali memaksa kita untuk melakukan introspeksi diri. Saat itulah secara jujur kita bertanya mengapa terjadi, dan Tuhan pun akan menjawab setiap tanya tulus umat-umatnya. Kesulitan dan kekalahan yang dialami orang Israel selama 20 tahun, walau tabut Tuhan sudah kembali ke tengah-tengah umat Tuhan, memaksa mereka untuk bertanya-tanya mencari penyebab penderitaan itu. Apakah benar Tuhan meninggalkan mereka? Sebenarnya tidak. Tetapi Tuhan dengan sengaja membiarkan umatnya mengalami kesulitan. Memang benar kehadiran tabut menjadi makna baru bagi Israel, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah ada di tengah-tengah mereka. Dalam ketulusan mereka introspeksi dan bertanya kepada Tuhan, menjawab melalui Samuel bahwa hanya melalui tobat mereka akan mengalami kemenangan. Itulah sebabnya mereka berkumpul di hadapan Tuhan untuk memulihkan diri, mengaku dosa dan salah mereka. Mereka memohon agar Samuel tak berhenti mendoakan mereka kepada Tuhan Allah Israel, umat yang mereka kasihi. Samuel pun menyampaikan doa kepada Allah untuk mempersembahkan korban bakaran, seekor anak domba sebagai korban bakaran, selaku tanda pembaharuan, penyerahan diri, dan pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah yang layak mereka sembah, dan memanjatkan doa-doa demi bangsa itu. Sambil asapnya terus membumbung tinggi ke atas, demikianlah doa Samuel tiada henti terus sampai kepada Tuhan, tiada terputus untuk umat-umatnya. Dan saudara sekalian, akibatnya benar saja bahwa Tuhan mendengar doa mereka, Tuhan memberi pengampunan. Pada saat yang sama orang Filistin mengalami ketakutan bahwa Israel sedang bersiap memerangi mereka. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang turun tangan mengacaukan Filistin, mengalahkannya dan mengusir mereka hingga mereka ketakutan dan lari. Sebagai bukti bahwa Tuhan sungguh menerima pengakuan umatnya, kemenangan pun diberikan mereka. Sebagai pengakuan bahwa memang Tuhanlah yang telah membela umatnya dari Filistin, Samuel pun mendirikan tugu yang dinamanya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Di dalam pertanyaan ini saudara sekalian, atau pernyataan ini juga ada harapan bahwa hari esok pun akan dipimpin oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah memimpin mereka melewati hari-hari yang lalu dan mengalami kemenangan. Kemenangan yang Allah berikan kepada umatnya sungguh-sungguh telah tuntas. Dan saudara-saudaraku, kisah ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa sepanjang hidup kita, kemenangan atas musuh-musuh rohani tergantung pada seberapa kuat doa yang tiada berkeputusan kita panjatkan kepada Tuhan. Doa membawa kita mengalami kehadiran Allah di dalam hidup kita, segala aspeknya, melalui pekerjaan,
rencana, keluarga, persoalan dan keberhasilan hidup kita yang kita harapkan. Doalah yang membawa hadirat Allah nyata di dalam kehidupan kita. Karena melalui doalah kita tulus datang kepada Tuhan. Melalui doa kita nyatakan sembah kita. Di dalam doa kita nyatakan harap kita dan permohonan-permohonan kita. Kita belajar bahwa mengabaikan doa membuka diri kita terhadap serangan iblis dan kekalahan kita. Saudara belajar dari kisah Israel, selama mereka tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan dan menyembah kepada ilah-ilah dewa Kanaan, akibatnya mereka mengalami kesulitan, penderitaan, kekalahan dan kegagalan dari saat ke saat. Selama 20 tahun mereka menduakan Tuhan dan lihatlah akibatnya, mereka pun hidup di dalam penguasaan orang Filistin. Namun pertobatan yang dibuktikan penyerahan total pada Tuhan, mengabdi hanya kepada Dia dan menjauhkan sembahan-sembahan yang lain dan mengutamakan Tuhan dalam hidup menjadi awal dan sumber pemulihan hidup itu sendiri. Saudara-saudaraku, umat Israel tak jauh berbeda dengan keseharian hidup kita. Introspeksi diri dengan mencari Tuhan dengan tulus, bertobat dan memanjatkan doa menjadi sarana pemulihan kita, mengalami kemurahannya. Dalam tanya dan doa yang tulus terletak kekuatan dan kemenangan kita menghadapi situasi apapun di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Bagaimana Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan persoalan umat-umat-Mu. Saat mereka datang kepadamu dengan hati tulus, saat mereka berdoa kepadamu dengan tulus, Tuhan menjawab dengan tulus juga. Tuhan juga yang akan menolong umat-umat-Mu untuk melewati setiap masa-masa sulit ini. Dan kami percaya bahwa Allah yang sama adalah Allah yang kami sembah pada sekarang ini. Engkau yang tahu segala persoalan kehidupan kami. Mohon ampun ya Tuhan, jikalau ada salah kami dan kami melakukan pelanggaran dan kelalaian terhadap Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, dan tolonglah kami supaya dalam doa tulus, dalam penyerahan yang tulus kepadamu, kami sungguh-sungguh mengalami pertolongan Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba mendoakan semua umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka mengalami kasih setia-Mu di hari ini. Kepada pendengar renungan pagi yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, Bapa sembuhkan mereka. Kepada mereka yang sedang bergumul dengan masa depan, Tuhan buka jalan. Pada mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan memberikan pada waktunya. Yang bergumul dan mempersiapkan diri untuk memasuki rumah tangga. Dan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang bergumul dengan berbagai-bagai hal, Tuhan yang sama, yang telah memberikan kemenangan orang Israel melawan Filistin, adalah Tuhan juga yang akan memberikan kami kekuatan untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami panjatkan doa ini dan menyerahkan diri dalam tangan pimpinan-Mu untuk beraktivitas di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.